Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abelardo Agustion, NIM 1953101. Saya dari kelompok 2, yaitu ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Yaitu selanjutnya yaitu larangan waktu sholat. Larangan waktu sholat terdiri dari pertama waktu terlarang melakukan sholat saat terbitnya matahari. Yang kedua, waktu istiwa sampai dengan tergelincirnya matahari selain hari Jumat. Yang ketiga, saat matahari berwarna kekuningan hingga tenggelam. Keempat, setelah melaksanakan sholat subuh hingga matahari terbit. Yang terakhir, setelah melaksanakan sholat asar sampai matahari tenggelam. Selanjutnya saya akan membacakan hadis dari larangan waktu sholat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walamu anna Uqbahu bni Amri qolatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banhana an nusali fihinna wa an takhura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazi gatan hatta tarpa'a wahina yakumu qolimu zihiratin hatta zula syamsu wahina tadoyafu syamsu lil furub. Dalam riwayat Muslim dari Uqbah ibnu Amir, 3 waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami melakukan sholat dan menguburkan mayit, yaitu ketika matahari terbit hingga meninggi ketika tengah hari, hingga matahari condong ke barat, dan ketika matahari hampir terbenam. Hadis selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-fajru yuharamu to'ama watahilu fihi solatu wa fajru tahrumu fihi solatu ay solatu sabhi wa yahilla fihi to'amu. Rawahu ibnu Hazaimata wal hakimu wasohaha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fajar itu ada 2 macam, yaitu fajar yang diharamkan memakan makanan dan diperbolehkan melakukan sholat, dan fajar yang diharamkan melakukan sholat, yakni sholat subuh, dan diperbolehkan makan makanan. Riwayat Ibnu Kuzalma dan Hakim, hadis sahih menurut keduanya. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok kami, yaitu sholat merupakan ibadah mazo yang dilakukan seseorang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat berbeda dengan ibadah yang lainnya. Sholat lebih afdol apabila dilaksanakan dengan berjamaah. Waktu sholat sesuai dengan hadis Nabi adalah waktu zuhur, ialah jika matahari telah condong ke barat dan bayangan seseorang sama dengan tingginya. Selama waktu asar belum tiba, waktu asar masuk selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib selama awan merah belum menghilang. Waktu sholat isya hingga tengah malam. Dan waktu sholat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi ada 22 rakaat. Dari 22 rakaat rawatib tersebut, terdapat 10 rakaat yang sunnah muakkad karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Di antara waktu yang diharamkan melaksanakan sholat yaitu ketika datang waktu fajar setelah sholat subuh. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dalam pembacaan hadis tersebut, karena saya masih belajar juga. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.